Halo teman-teman, perkenalkan, saya Wahyu Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 24 jam bersama kelapa sawit. Wah, pasti menarik sekali ya. Baiklah, mari kita lanjut. Selama ini, kelapa sawit kerap diidentikan dengan komoditas crude palm oil atau CPO yang hanya menghasilkan minyak sawit mentah, minyak goreng, serta margarin saja. Padahal, industri minyak kelapa sawit jauh lebih besar daripada itu. Justru sudah menjangkau dari hulu hingga ke hilir. Ibarat dalam 24 jam, manusia telah tergantung dengan sawit dari produk turunan hingga olahannya. Sejak bangun pagi, masyarakat sudah bersentuhan dengan produk dari kelapa sawit. Akan tetapi, sangat disayangkan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui produk turunan dari industri kelapa sawit. Salah satu contoh produk industri kelapa sawit yang belum banyak diketahui adalah produk kecantikan dan produk pembersih. Padahal, produk tersebut banyak ditemui pada masyarakat seperti sabun, sampo, deterjen, lipstik, dan lain sebagainya. Tidak hanya produk pembersih dan produk kecantikan saja, pada produk makanan juga sering kita jumpai olahan industri dari minyak kelapa sawit. Pada produk makanan yang sering kita konsumsi pada sehari-hari, seperti mie, coklat, dan roti, merupakan salah satu produk turunan dari olahan minyak kelapa sawit. Wah, banyak sekali ya. Wah, pasti teman-teman bertanya nih, apakah benar sih makanan seperti coklat, biskuit, roti, mie instan merupakan produk dari turunan olahan minyak kelapa sawit? Mari kita cek faktanya. Dilansir dari CNN Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh produk dari biskuit, roti, dan mie instan merupakan salah satu produk hasil dari turunan minyak kelapa sawit. Wah, banyak sekali ya. Selanjutnya, produk dari hasil industri minyak kelapa sawit yang jarang diketahui masyarakat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah biodiesel, yang merupakan bahan bakar utama dari kendaraan yang kita gunakan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita sebaiknya bangga karena dilansir dari website Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi, tidak heran bahwa sebagian besar devisa negara berasal dari industri minyak kelapa sawit. Wah, banyak sekali ya rupanya produk dari hasil industri minyak kelapa sawit yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sangat disayangkan, terdapat beberapa oknum yang ingin menghentikan laju perkembangan industri minyak kelapa sawit. Ya, kita tidak salah dengar. Terdapat beberapa oknum yang menyebarkan isu-isu untuk menekan laju perkembangan industri dari minyak kelapa sawit dan menyebabkan masyarakat kita mengalami perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat masyarakat tersebutlah, maka diharapkan akan menimbulkan suatu perselisihan. Dari perselisihan di tengah masyarakat tersebutlah, maka diharapkan akan menimbulkan suatu konflik yang dapat menekan industri minyak kelapa sawit tersebut. Untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat tersebut, oleh karena itu, kita harus membandingkan fakta dengan isu-isu yang disebarkan di tengah masyarakat. Salah satu contoh isu yang tengah beredar di tengah masyarakat adalah industri minyak kelapa sawit merupakan industri yang berpotensi merusak hutan. Faktanya, kelapa sawit jauh lebih efisien dan produktif daripada tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Selanjutnya, isu yang tengah disebarluaskan dalam industri minyak kelapa sawit adalah sumber daya manusia yang sering disalahgunakan. Padahal, pemerintah mewajibkan seluruh tipe usaha kelapa sawit harus mendapatkan sertifikat ISPO yang menjamin bahwa pradik produksi dilakukan mengikuti prinsip dan kaidah berkelanjutan. Nah, dari fakta-fakta tersebutlah, masyarakat diharapkan dapat mengetahui lebih luas tentang industri minyak kelapa sawit dan menyelesaikan konflik yang berada di tengah masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, mari majukan industri minyak kelapa sawit Indonesia.